Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Abdul Gofur, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Pertegas palu di tangan Bawaslu. Pemilihan umum atau pemilu 2024 akan menjadi babak baru dalam sejarah panjang kehidupan demokrasi di Indonesia. Tidak cuma ditandai dengan munculnya para kandidat presiden anyar, akan tetapi juga dengan banyaknya hal yang dipercaya akan turut mendorong perubahan dan penyegaran yang menandai peningkatan kecerdasan para pemilih dan penentu nasib bangsa di masa depan. Pemilu 2024 diharapkan publik sebagai puncak pembelajaran atas segala problem yang muncul dalam dua pesta demokrasi sebelumnya. Pelaksanaan pemilu yang lebih jujur dan adil, minimnya polarisasi yang berdampak di tengah masyarakat, serta bersihnya alur informasi dari hoaks, pemelintiran, fitnah, dan adu domba turut menjelma harapan besar seluruh elemen bangsa. Salah satu aspek yang sangat mendorong terwujudnya pemilu bersih adalah dengan memperkuat kualitas dimensi pengawasan. Pada titik ini, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menjadi ujung tombak pelaksanaan pemilu yang tidak hanya jujur dan adil, tetapi juga selaras dengan istilah pesta demokrasi yang meriah dan menyenangkan. Sepanjang proses penyelenggaraan pengawasan tahapan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, Bawaslu mencatat sebanyak 8.380 dugaan pelanggaran terjadi. Sebesar 69% atau 5.814 kasus merupakan hasil temuan Bawaslu, sedangkan 31% atau 2.566 lainnya berasal dari laporan masyarakat. Dari ribuan dugaan pelanggaran tersebut, sebanyak 6.203 kasus ditindaklanjuti Bawaslu, sedangkan 2.177 kasus tidak bisa dilanjutkan karena berbagai alasan, misalnya tidak terpenuhi unsur pelanggaran, kurangnya alat bukti, dan lain sebagainya. Sementara pada pemilihan presiden 2014, Bawaslu menemukan sebanyak 1.332 pelanggaran dengan rincian sebanyak 1.142 kasus pelanggaran administrasi, 81 pelanggaran pidana, dan 21 pelanggaran kode etik. Bawaslu juga mengaku menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan pada setiap tahapan pemilu. Sedangkan pada pemilu 2019, terkait dengan peraturan Bawaslu nomor 7 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum, Bawaslu mencatat telah menerima sebanyak 4.506 laporan, temuan 18.995 kasus, laporan atau temuan terregistrasi 20.999 kasus, dan tanpa registrasi sebanyak 2.502 kasus. Sedangkan sesuai Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, Bawaslu menerima sebanyak 586 laporan, 441 temuan, 900 laporan atau temuan terregistrasi, 121 laporan atau temuan tidak terregistrasi, 258 putusan pendahuluan tidak diterima, dan 832 putusan pendahuluan diterima. Tugas berat Bawaslu dalam menyongsong tahapan demi tahapan pemilu 2024 ini sudah mulai tampak. Hal itu bisa ditimbang dari sejumlah kritik yang menyasar internal lembaga pengawas tersebut, baik pembentukan struktur baru di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem misalnya mengkritik keras jajaran Bawaslu hari ini sebagai pengulangan tradisi 2012 yang tidak memperhatikan amanat undang-undang terkait keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Fakta itu pun dianggap bertolak belakang dengan semangat pemilu yang inklusif dan ramah perempuan pada 2024. Di sisi lain, 5 pimpinan Bawaslu periode 2022-2027 yakni Rahmat Bagja, Ketua,
Puadi, Toto Haryono, Herwin Jeffler H. Malonda, dan Loli Suhenti, serta para pengawas baru di Provinsi Lampung yaitu Imam Buhori, Iskardo P. Panggar, dan Utara Suheri diharap menjadi jajaran yang terampil, cekatan, berani, dan tegas dalam melakukan tugas-tugas pengawasan pemilu 2024. Para penggawa pengawas pesta demokrasi ini akan mengemban tugas berat pelaksanaan pemilu 2024 yang diprediksi melampaui kerja-kerja pada pemilihan sebelumnya. Mereka yang sudah mulai berjibaku dengan berbagai tahapan 3 momentum besar, yakni pemilu legislatif, pemilu presiden atau pilpres, serta pemilu kepala daerah atau pilkada secara serentak. Itu diminta agar benar-benar mampu menghindari tudingan keberpihakan maupun melakukan pengawasan nihil ketegasan. Kita berharap palu pengawasan pemilu di tangan Bawaslu menjadi kian bertaji. Tugas pengawasan harus benar-benar ditegakkan dengan prinsip independensi yang kuat tanpa harus menunggu masyarakat pemilih berteriak. Oke Bang Ago, apa yang jadi sorotan dalam Tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, Tajuk Lampung Pos hari ini itu kita mengambil isu politik ya, karena tahun politik 2024 itu semakin dekat. Kita mengambil title itu mempertegas palu ya, Bawaslu. Oke, baik. Tentunya kita sudah memasuki tahun di mana akan kita hadapi pesta demokrasi. Dan sepertinya juga untuk pola pengaturan sudah mulai terjadi pada saat ini. Pendaftaran juga sudah mulai banyak. Namun kabarnya ada indikasi kecurangan dan jumlahnya juga tidak sedikit. Bagaimana hal itu bisa terjadi, Bang? Ya, untuk tahapan awal ini kecurangannya atau dugaan kecurangannya itu lebih kepada administrasi ya. Di mana ya terjadi fenomena-fenomena sebelumnya lah, anggota-anggota partai politik catutan. Nah, ini yang kalau di Indonesia itu ada 97 kasus temuan ya di bulan proses pendaftaran ini ya, dan itu belasan itu ada di Provinsi Lampung. Nah, salah satu sebab kenapa pelanggaran seperti ini ya itu terus berulang, salah satu sebabnya adalah mungkin belum hadirnya ketegasan ya dalam menegakkan aturan main dalam pesta demokrasi di Indonesia. Baik, ini sebenarnya kisah lama yang terungkap kembali, terulang lagi, masalah pencatutan identitas begitu. Nah, bagaimana hal ini tentunya sebenarnya bisa kita sikapi dan kita bisa cegah pastinya ya Bang. Tapi kenapa hal ini masih kerap terjadi? Ya, makanya butuh ketegasan ya, butuh ketegasan. Jadi tidak hanya sebatas temuan ya dan ungkap kasus, tetapi ya benar-benar ada endingnya gitu dari pelanggaran ini seperti apa ya. Kenapa? Karena ya ini pesta demokrasi bisa dikatakan adalah penentu ya dari masa depan bangsa Indonesia 5 tahun ke depan dan seterusnya. Ada harapan besar ya yang kita gantungkan itu dalam pesta demokrasi 2024 nanti. Oke, wah tentunya kita bicara tentang pemimpin untuk 5 tahun mendatang. Kita tidak bisa hanya bermain-main saja atau kita tentunya tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan pemimpin yang lebih baik. Nah tentunya kita patut untuk menangkap kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bang Ago, nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung. Tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.